Lupakan bayangan film Hollywood tentang rekening bank Swiss. Kalau hari ini Anda masuk ke bank di Zurich, membawa koper berisi uang tunai, Anda tidak akan dapat kunci emas. Anda justru akan ditangkap. Faktanya, Swiss sudah membunuh kerahasiaan perbankan mereka sendiri. Tapi anehnya, mereka justru makin kaya. Saat ini, 2,4 triliun dolar aset asing masih parkir di rekening Swiss. Itu setara dengan 1/4 dari seluruh kekayaan lintas negara di planet ini. Pertanyaannya, kalau petugas pajak sudah tahu persis berapa uang yang Anda punya, kenapa orang-orang super kaya masih memindahkan uang mereka ke Alpen? Jawabannya bukan lagi kerahasiaan. Jawabannya adalah kepastian. Mereka membeli asuransi terhadap 3 ancaman: inflasi, tuntutan hukum, dan kehancuran politik. Sistem ini dimulai tahun 1713. Untuk memecahkan masalah yang mematikan, menghentikan Raja Prancis menyita aset para bankir. Waktu itu, Raja-Raja Prancis kecanduan utang untuk biaya perang. Tapi kalau Raja memutuskan tidak mau bayar, dia tinggal menuduh bankir itu sesat, lalu menyita seluruh aset mereka. Jadi, Jenewa menciptakan tembok hukum yang radikal. Mereka mewajibkan bank mencatat daftar klien, tapi melarang keras daftar itu dibagikan ke siapapun. Ini bukan soal menghindari pajak, ini soal bertahan hidup. Insting hukum inilah perlindungan dari politik yang menjadi produk inti yang masih dibeli orang kaya sampai hari ini. Lalu di tahun 1934, ketika mata-mata asing mulai menyusup, Swiss mengesahkan pasal ke-47. Hukum ini menjadikan kebocoran data sebagai masalah pidana. Kalau bankir membocorkan detail klien, dia tidak cuma dipecat, dia masuk penjara. Pasal 47 mengubah bankir menjadi seperti pastor. Langgar segel, pengakuan dosa, Anda masuk penjara. Sistem ini bertahan melewati Perang Dunia Kedua, menyembunyikan emas Nazi, dan bertahan selama Perang Dingin. Tapi di tahun 2008, pesta berakhir. Pemicunya adalah bankir Amerika bernama Bradley Birkenfeld. Dia membocorkan rahasia UBS. Orang ini bertahun-tahun menyelundupkan berlian lewat tub pasta gigi. Tapi karena takut dijebak, dia membelot. Pemerintah Amerika merespons dengan opsi nuklir, memutus akses UBS dari sistem clearing dolar Amerika. Bank manapun yang butuh dolar bisa dipaksa. Swiss akhirnya menyerah. Tahun 2009, kerahasiaan mati. Hari ini, saldo Anda otomatis dilaporkan ke negara asal. Brankas besi itu sekarang terbuat dari kaca. Jadi, kalau brankasnya transparan, kenapa aset di bank Swiss justru tumbuh tahun lalu? Karena orang kaya tidak lagi membayar untuk bersembunyi. Mereka membayar untuk bertahan hidup. Ancaman pertama adalah inflasi. Coba lihat Turki, Argentina, atau Inggris. Di sana, memegang uang tunai itu seperti memegang es batu. Uangnya meleleh. Inflasi adalah pajak dayam-dayam yang menjamin Anda jatuh miskin secara perlahan. Disinilah peran franc Swiss. Mata uang ini adalah banker finansial dunia. Nilainya justru menguat ketika ketakutan global meningkat. Ini bukan investasi, ini adalah jangkar. Tapi mata uang stabil saja tidak cukup menjelaskan biaya admin yang mahal. Untuk itu, Anda butuh tembok api hukum di Amerika Serikat. Satu tuntutan hukum bisa membekukan aset Anda sebelum masuk ruang sidang, memindahkan aset ke bank Swiss, menempatkannya di luar jangkauan. Kalau seseorang ingin menyita akun Anda, mereka harus melawan Anda di pengadilan Swiss. Dan pengadilan Swiss menuntut prinsip syarat kriminalitas ganda. Jika seorang diktator membekukan rekening Anda di rumah karena alasan politik, hakim Swiss akan menolak penyitaan itu. Karena perbedaan politik bukan kejahatan di Zurich, uang Anda tetap aman. Mata uang dan pengadilan menjelaskan kenapa uang masuk, tapi ekosistem menjelaskan kenapa uang itu tetap di sana. Ini bukan sekadar brankas. Ini jaringan dengan kunci ke pintu-pintu yang tidak ada di New York, akses ke ekuitas yang tidak terdaftar di bursa, kredit privat, dan struktur warisan yang bisa menghindari pajak sepenuhnya. Tapi sinyal paling kuat datang di tahun ke-2023, kredit Swiss runtuh. Dan Swiss menunjukkan wajah aslinya. Tidak ada sidang bertele-tele. Hanya dalam satu akhir pekan, negara memaksakan pengambil alihan, mengubah andang-andang dalam semalam, dan melenyapkan pemegang obligasi demi menyelamatkan nasabah. Langkah itu brutal, kontroversial, dan sangat efektif. Senin pagi, sistem sudah stabil kembali. Itulah kenapa Swiss tetap dominan.
karena pemerintahnya menganggap perbankan sebagai masalah kelangsungan hidup nasional. Di era kekacauan ini, orang kaya tidak membayar biaya mahal untuk kerahasiaan atau sensasi. Mereka membayar untuk rasa bosan. Mereka ingin bangun 10 tahun lagi dan tahu uang mereka masih ada. Rekening Swiss tidak mati. Ia berubah menjadi benteng. Kerahasiaan sudah mati. Kepastian tidak. Dan di dunia yang sedang terbakar, rasa bosan adalah kemewahan tertinggi.